Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mudah-mudahan uni-uni, kawan-kawan, jo adik-adik sadonyo basobo balik Jo Dewi di acara ngobrol-ngobrol santai dalam rangka Road to Virtual Run Walk IASMA 1 Lanbao Bukit Tinggi tahun 2023. Dalam kesempatan kini kita lebih fokus membahas tentang potensi cedera yang mungkin terjadi ketika olahraga, khususnya di lari dan jalan cepat. Dan tentu saja kiat-kiat menghindari cedera dan penanganan yang bisa dilakukan kalau sampai terjadi cedera. Satu lagi bahasan yang sangat menarik di segmen ini ada segmen khusus untuk uni-uni jadi adik yang padusi. Bagaimana awak memunculkan motivasi berolahraga lari dan jalan cepat untuk awak yang indua jangan mau kalah sehat dari apa-apa. Nah, malam kita ditemani dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Rizky Rahmadian SPOTK MKes, dokter ahli tulang, tepatnya spesialis bedah ortopedi, kawan kita dari IASMA angkatan 96. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Teja, udah Uni Sadonya. Salam kenal dari angkatan 96. Nah, kalau yang kedua adalah Uni kita, Uni Devi Teja Akbari SSI, banyak dikenal sebagai Uni Teja Minang, IASMA angkatan 95. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam, Wi. Nah, kawan-kawan sadonyo, di podcast yang pertama dulu kan sama Dr. Faisal sudah dipaparkan bahwa kini banyak muncul penyakit-penyakit degeneratif, itu seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol gitu kan, yang disebabkan oleh gaya hidup awak di zaman kini yang memang kurang gerak dan pola makan yang tidak sehat. Nah, selain memperbaiki pola makan, olahraga pun sudah dipastikan memang memegang peranan penting untuk awak menghindari penyakit-penyakit degeneratif Nah, tapi apakah hanya sekedar itu manfaat olahraga? Nah, yang akan kita kupas langsung di segmen bersama narasumber awak pertama itu Dr. Rizky Rahmadian SPOTK MKes. Nah, mohon pencerahannya Dok. Manfaat olahraga khususnya jogging di jalan cepat itu ditinjau dari sisi keilmuan Dr. Rizky, yaitu kesehatan tulang, Dok. Ya, terima kasih, Wi. Udah uni sadonya adik-adik IASMA Lanbao Bukit Tinggi. Jadi memang kalau dari sisi tulang, olahraga sangat penting harus kita lakukan, karena kalau dari segi kepadatan tulang kita ketahui bahwa mungkin kita ada mandanga iklan-iklan salah moko dalam iklan susu misalnya, ya kan? Setelah kita meminum susu, lalu harus melangkah minimal 1000 langkah, gitu kan? Nah, itu sebenarnya maknanya penting sekali sebenarnya itu untuk dilakukan. Karena kalsium yang kita makan itu akan masuk atau diserap ke tulang kalau tulang kita tuh menerima beban, gitu ya, menerima beban. Jadi kalau kita habis minum bahan makanan yang mengandung kalsium, lalu kita tidak bergerak, itu kalsium itu tidak akan diserap oleh tulang kita secara maksimal. Nah, gitu ya. Jadi penting sekali bagi kita berolahraga dari sisi pandang kekuatan tulang. Itu ketika kita memakan bahan makanan yang mengandung kalsium, lalu kita harus bergerak, memberikan beban ke tulang kita, sehingga tulang kita akan memberikan sinyal kepada tubuh kita kalau butuh kalsium, gitu ya, butuh kalsium. Sehingga kalsium yang diserap di dalam darah akan dimobilisasi ke dalam tulang, dan akan ditumpuk di tulang. Tentunya banyak faktor-faktor lain, misalnya vitamin D, cahaya matahari, dan lain-lain, gitu ya. Sehingga kalsium yang kita makan itu akan diserap secara maksimal ke dalam tulang, sehingga tulang kita akan lebih kuat. Jadi sangat erat hubungan antara olahraga dengan kekuatan tulang. Iko menarik Dok, tentang kalsium. Agak intermezzo sedikit tentang kalsium kami
kaum hawa, aku sering banget mendengar proses kehamilan dan menyusui itu sangat berdampak pada pengeroposan tulang wanita karena kalsiumnya terserap oleh janin ketika hamil dan bayi ketika ibu menyusui, gitu kan. Nah, kondisiko kan tentu bisa potensi bahaya kalau dibiarkan, apalagi ketika tua. Udah banyak cerita ibu-ibu lansia yang jatuh dikit tulangnya patah karena udah keropos, gitu kan. Nah, ada enggak tindakan preventif untuk kami-kami yang baru siko, jangan sampai ketika di masa tua terjadi pengeroposan tulang, gitu ya. Ya, jadi memang ya makanya kalau di agama itu kan ibu kok nomor satu ya. Siapa yang harus dihormati? Ibu. 3 kali ibu, baru apa yang ketiga, yang keempat. Nah, begitu besarnya jasa ibu kepada anak sebenarnya ya, mulai dari ibu hamil, menyusui, membesarkan anak, gitu ya. Nah, dari segi kalsium itu batu bana, ketika ibu lagi mengandung anaknya atau menyusui anaknya, tentunya kalsium yang ada di tubuhnya akan terbagi dua, ya kan? Akan terbagi kepada anaknya. Makanya pada ibu hamil dan menyusui, konsumsi kalsium itu harus dengan dosis yang lebih besar daripada konsumsi kalsium harian biasanya orang-orang yang pada umumnya, gitu ya. Jadi kalau kayak kita harian nih kok, konsumsi kalsium kita mungkin sekitar 500 sampai 800 mg per hari. Tapi kepada ibu-ibu hamil dan menyusui itu biasanya sekitar 1000 sampai 1200 mg per hari. Hampir 2 kali lipat dibutuhkan konsumsi kalsium. Jadi memang kalau pada ibu-ibu hamil dan menyusui diharapkan memperhatikan bara konsumsi kalsium yang diasup setiap harinya, karenanya akan berbagi kepada anaknya ketika menyusui dan ketika hamil, sehingga tidak defisit. Karena kalau defisit diambil deposit yang salah moko yang ada di tubuh, diambillah oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh ibu itu sendiri ataupun untuk anaknya, ya kan, untuk anaknya. Jadi dibagi dulu, sehingga ya kemudian itulah ya ketika di usia tua, karena memang perlu kita perhatikan bahwa kekuatan tulang itu adalah deposit, gitu ya, adalah deposito dari ketika anak itu dikandung, disusui, dibesarkan sampai tua. Itu deposito sebenarnya. Begitu juga dengan kualitas tulang ibu ketika hamil dan menyusui, depositonya dari dulu itu tuh digunakan, gitu ya, ketika ini hamil dan menyusui. Nah, jadi memang harus diperhatikan bara konsumsi kalsium hariannya sehingga mencukupi kebutuhan ibu itu sendiri dan anak. Baik itu untuk kebutuhan ibu itu ketika hamil dan menyusui, dan juga ketika di hari tuanya. Karena depositonya jangan sampai terkuras habis ketika hamil dan menyusui, ketika hari tua cepat keropos tulangnya. Makanya ketika menopause kita ketahui bahwa banyak ibu-ibu yang mengalami patah tulang walaupun hanya karena cedera yang ringan saja. Banyak kita ketahui ibu-ibu yang mengalami patah tulang karena tasyalia di kamar mandi, tasyalia di rumah, ya, tasanduang mainan cucu, tajatuh, patah tulangnya. Itu banyak sekali. Dan persentase antara ibu-ibu dan bapak-bapak jauh lebih banyak ibu-ibu yang mengalami patah tulang ketika di hari tua dibanding bapak-bapak. Jadi memang harus diperhatikan dari awal ketika menyusui, hamil, anak-anak, karena itu akan dinikmati kekuatan tulang itu di hari tua, gitu ya. Itu kira-kira ya. Terima kasih banyak, Dok. Nah, itu intermezzo wak sakit ilmu untuk ibu-ibu. Ini balik awak ke bahasan utama. Kan kalau dicari di lapangan memang kesadaran untuk berolahraga itu memanglah mulai tumbuh di masyarakat. Alah banyak muncul hobi-hobi, komunitas-komunitas olahraga, atau yang sederhananya aja di jalan tuh lah mulai banyak yang tiap pagi tuh lari pagi, jalan cepat gitu kan, Dok. Nah, itu rasanya perlu lah awak upgrade ilmu awak, jangan sampai hanya ikutan olahraga tapi ujung-ujungnya cedera. Nah, apa saja tindakan pencegahan yang harus awak perhatikan sebelum olahraga untuk menghindari terjadinya cedera? Mohon pencerahannya, Dok.
Baik, terima kasih, Wi. Jadi memang kalau untuk cedera olahraga, yang paling penting kita ketahui adalah 5 modal kita dahulu, gitu ya. Modal kita. Kita harus perhatikan apa olahraga yang akan kita ikuti, lalu modal kita ada 5. Yang pertama adalah modal pengalaman kita dalam olahraga itu, seberapa besar kemampuan kita untuk melakukannya. Yang kedua adalah modal tubuh kita sendiri. Mungkin Ida Faisal kepatang pun salah menjelaskan bagaimana modal kita, baik itu kemampuan jantungnya, kemampuan paru-parunya, kemampuan tulang, kemampuan ototnya. Mungkin bagi kita yang alah rutin olahraga dari muda, dan olahraga itu adalah ditekuni secara rutin dari muda dahulu, mungkin di hari tua pun olahraga itu masih bisa ditekuni dengan baik. Karena memang sudah ada rekam jejak kemampuan tubuhnya untuk melakukan olahraga itu. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita baru memulai di hari tua. Nah itu ya, dia tempat pelimo umur ya kan, itu baru memulai berolahraga. Jadi kita harus bisa mengukur apakah olahraga itu memang ideal untuk kita lakukan, lalu apakah memang tubuh kita sanggup untuk melakukan itu dalam porsi tertentu, gitu ya. Nah, dari mana dosisnya kita mulai dulu olahraganya, kita sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kata Uda Faisal waktu pertemuan yang lalu, mungkin ada pemeriksaan jantung dulu, berapa besar kapasitas jantungnya, berapa besar kapasitas paru-parunya, lalu bagaimana kekuatan otot, bagaimana kekuatan tulang, bagaimana kekuatan sendi, apakah sendinya memungkinkan untuk melakukan olahraga itu. Nah, itu harus kita ukur dulu. Setelah itu, baru kita tentukan dosis olahraganya. Mungkin Iteja mungkin lebih ahli dalam menjelaskan itu, ya kan? Nah, kita tentukan dosis olahraganya. Apakah kita mulai dengan dosis yang ringan dulu, rendah dulu, lalu dengan seiring kekuatan tubuhnya meningkat, lalu dosis olahraganya pun akan disesuaikan, gitu ya. Jadi mungkin harus kita pilih-pilih. Karena memang kita ketahui kini banyak sekali komunitas olahraga. Ada komunitas sepeda, ada komunitas berlari. Nah itu kayak pisau bermata dua tuh, gitu ya, harus hati-hati sekali. Komunitas olahraga itu kita harus hati-hati, apalagi bagi kita yang baru memulai. Kadang-kadang kita malu, kawan mengayuh kancang, ya kan? Kawan mengayuh kancang, awak anak nio pula mengayuh kancang. Padahal sabananya kemampuan tubuh kita halun sanggup untuk itu, ya kan? Nah, kawan bersepeda, kita baru memulai, kawan adalah 10 tahun bersepeda, ini bisa puluhan kilo, ya kan? Kita baru memulai karena malu, bacubo lah bakayuh puluhan kilo. Padahal sebenarnya jantung kita halun siap, paru-paru kita halun siap. Nah, banyak yang mengalami cedera, gitu ya, mengalami cedera ketika menjalani itu. Begitupun grup lari misalnya, maraton jarak jauh, ikut grup maraton, kita baru mulai, kawan lah biasa melakukan itu. Kita ndak ukur-ukur dulu kemampuan gitu. Begitu kemampuan tubuh, kemampuan sendi, kemampuan tulang, kemampuan otot. Orang berlari jauh, kita coba pula. Ya kan sabananya tubuh kita harus siap untuk melakukan itu. Nah, di situ biasanya cedera terjadi. Terlepas dari tentu dari teknik olahraga itu sendiri, ya kan? Tentunya masing-masing olahraga ada teknik spesifik. Bagaimana cara berjalan capek yang batu, bagaimana cara berlari yang batu, apa permulaan kita melakukan warming up yang batu, gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali kepada kemungkinan terjadinya cedera atau tidak. Itu, Oke. Nah, kalau yang sebut di lapangan, Dok, cedera-cedera yang berhubungan dengan olahraga lari itu apa saja, Dok, biasanya tuh, Dok? Ya, jadi memang kalau terlepas dari kemampuan paru-paru dan jantung yang membuat cedera berat terhadap tubuh secara umum, gitu ya. Nah, dari sisi ortopedi itu tentu cedera yang paling ngaco itu adalah cedera otot, cedera sendi, cedera ligamen, itu yang paling ngaco ya. Nah, memang kalau kasus-kasus yang sering dikelola di bedah tulang itu, yang paling sering itu adalah cedera sendi. Cedera sendi itu kebanyakan adalah cedera ligamen. Ada ureknya, kalau ligamen itu mungkin bahasa kitonya urek mungkin ya. Ada ureknya yang cedera, ada yang putus, ada putusnya setengah, ada putusnya total gitu ya. Yang membuat kemampuannya berolahraga akan semakin menurun. Itu yang paling ngaco. Nah, memang kalau bagi atlet-atlet
rekreasional gitu ya, bukan atlet profesional ya, dan rekreasi itu sering terjadi karena memang tidak bisa mengukur kemampuannya dalam berolahraga, lalu berolahraga di atas kapasitas daripada tubuhnya. Nah, itu terjadi cedera. Nah, paling sering itu memang cedera otot, cedera ligamen, baik itu cedera otot paha, otot betis, atau cedera ligamen di sendi lutut paling sering, atau di sendi pergelangan kaki. Kalau salah dalam memposisikan tungkainya dalam berolahraga, sehingga terjadi regangan yang melebihi kapasitas dari ligamennya itu sendiri. Jadi sobek ligamennya. Nah, itu yang paling ngaco. Kalau pertolongan pertama ya nauzubillah ya misalnya, tapi kejadian gitu cedera gitu kan. Pertolongan pertama yang bisa awak kerjakan apa kira-kira, Dok? Ya. Pertolongan pertama pada olahraga yang paling perlu sekali adalah kita harus bisa mengetahui seberapa barik cederanya. Apakah cederanya itu tergolong cedera yang ringan saja? Apakah cederanya itu tergolong cedera sedang ataupun cedera barik? Tentunya begitu kita mengalami cedera, jangan lanjutkan dulu berolahraga. Itu yang paling penting ya kan? Jangan dilanjutkan dulu. Stop dulu, lalu dilakukan pemeriksaan apakah cederanya itu termasuk ke cedera ringan, sedang atau barik. Nah, sederhananya di lapangan biasanya dilakukan metode pengobatan RICE namanya, Wi. RICE itu RICE ya, barik kalau bahasa awaknya kan. RICE. Rest itu R-nya itu singkatan sebenarnya. R itu adalah rest, istirahat. Jangan lanjutkan berolahraga, gitu ya kan? Istirahat. E itu ditinggikan, dielevasi. Jadi tungkai itu kita berbaring, misalnya ditinggikan, dielevasi. I itu ice, dikompres dengan es, ya, dikompres dengan es. C itu compression, dibalut dengan lasir perban. Lalu E itu dielevasikan, ditinggikan. Sederhana itu saja yang perlu dilakukan. Tidak perlu macam-macam, ya, tidak perlu macam-macam. Jadi kadang-kadang kan kita salah biasanya baru selesai cedera olahraga di lepong jo balsam misalnya, di lepong jo balsam. Pakai balsam itu kan ange ya, ange. Nah, ange itu berbahaya pada tahap fase awal cedera olahraga, itu berbahaya karena akan menyebabkan bengkaknya akan semakin besar. Jadi es yang harus ditempelkan, ya, es. Tempelkan es itu pun tidak perlu lama-lama, sebentar saja, 5 balih mini, lalu istirahat sekitar 2 jam, lalu tempel lagi 5 balih mini, istirahat 2 jam, seperti itu. Dan harus diperhatikan ketika menempel es itu tidak boleh langsung es itu ditempelkan ke kulit. Harus dibungkus dulu es itu jo anduk misalnya ya, atau jo kain. Jadi es itu tidak berkontak langsung kepada kulit gitu. Nah, itu dengan dikompres es itu diharapkan pembuluh darah itu akan menciut sehingga tidak terjadi pembengkakan lebih lanjut. Nah, sehingga radangnya bisa berkurang. Itu aja sederhana yang harus kita lakukan. RICE, rest, ice, compression, dan elevation, ditinggikan. Beres. Lalu didiagnostik apakah cederanya itu cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Baru diatur strategi apakah perlu penanganan yang lebih lanjut atau cukup diistirahatkan saja. Karena pada prinsipnya kalau cederanya itu cedera ringan, tubuh kita bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Nanti dia akan balik. Kemampuan dari ligamennya itu akan kembali. Itu, Wi. Baik. Jadi Salamuko, banyak yang salah di awak, bukannya ditempel es, malah seringnya dipakein balsam. Macam-macam, kadang-kadang ada ramuan-ramuan bagai itu, ya, ramuan-ramuan, ada pakai sipade, tidak tahu lu sebenarnya dah kan ada sipade. Oh, sabadan badan barandam di es tuh memang aman ya, Dok ya? Kalau sabadan barandam di es kan untuk pengobatan cedera olahraga kan tidak perlu sebenarnya nih, ya kan cukup di lokasi yang cedera itu saja, gitu ya. Beko kalau sabadan kok rendam es, beko hipotermi pun. Oh gitu ya. Nggak habis kan kadang-kadang kalau habis rest tuh memang kadang-kadang bisa diuan gitu ya. Ya nggak perlu sananya deh, Dok ya? Nggak perlu. Cukup dikompres di lokasi yang cedera saja. Ya, kasih, Dok. Oke, Dok.
Wah, lanjut kalau misalnya ternyata dengan pertolongan pertama yang sudah Wak lakukan gitu kan ternyata tidak membaik gitu kan dok. Nah itu tindakan selanjutnya berarti kunjungi dokter. Apa step berikutnya dok? Iya, jadi yang dimaksud tadi kita menentukan seberapa berat cederanya itu adalah dengan bantuan diagnostik daripada tenaga kesehatan, ya, diagnosis tenaga kesehatan. Jadi nanti kalau ternyata cederanya itu tergantung ya, dilakukan pemeriksaan, apakah tergolong cederanya itu cedera ringan, sedang atau bare. Apakah membutuhkan tindakan lebih lanjut atau cukup diistirahatkan saja. Tunggu, kalau cederanya itu cedera ringan, biasanya diistirahatkan sekitar 2-3 minggu, itu akan pulih kembali. Karena memang penyembuhan jaringan itu sekitar 2-3 minggu. Tergantung kualitas jaringan masing-masing dan berat ringannya, gitu ya. Kalau cederanya itu cedera berat, baru ditentukan seberapa berat cederanya, apakah butuh tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Misalnya ligamennya itu sobek total, apakah kita butuh lakukan repair, penjahitan daripada ligamen tersebut sehingga nanti kekuatannya akan kembali. Atau di lutut misalnya ada ligamennya yang putus, paling ngaco itu kan pada atlet itu yang putus namanya ACL. ACL itu anterior cruciate ligament, ya kan? Jadi ada ligamen di lutut itu yang acuk banah putus pada atlet-atlet, ya. ACL itu anterior cruciate ligament. Nah, ACL itu tidak bisa hanya menyatu surang kalau putus total. Harus kita lakukan rekonstruksi, dilakukan pembuatan kembali ACL itu. Kalau memang dibutuhkan, nah itu perlunya pemeriksaan medis yang cukup untuk mengetahui seberapa bare ligamen itu putusnya dan menentukan apakah pasien kita itu dibutuhkan tindakan perbaikan ligamen atau tidak, tindakan operasi atau tidak. Ndak sadonya lo perlu dioperasi dah. Ndak sadonya perlu dioperasi. Nanti diukur-ukur seberapa butuh pasien itu tindakan operasi. Apakah memang aktivitasnya membutuhkan tindakan operasi tersebut atau cukup penata laksanaan konservatif saja yang tidak operasi sesuai dengan aktivitas harian pasien yang mengalami cedera tersebut. Jadi memang butuh, kalau memang dengan diistirahatkan tidak kunjung sehat, kok bangkaknya tambah gadang, tidak bisa berjalan, gitu ya, tambah sakit, lebih bagus mendatangi tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditentukan seberapa bare cedera yang terjadi. Dan bisa ditentukan apa pertolongan yang akan diberikan supaya kualitas daripada tungkai pasien tersebut akan optimal kembali. Gitu, Wi. Nah, ikut terakhir kok dok. Kalau di lapangan tuh banyak banget bersobok dok. Kalau wak cedera, datangnya ke tukang urui dipijat. Nah, kalau ini dari segi ilmu kedokteran gimana nih dok? Iya, jadi kan saban aja dokter kok kan pengobatan alternatif kok, ya kan? Pengobatan alternatif. Ya kan? Pengobatan kalau ada cedera olahraga yang dikaja pasien tuh pertama kan tukang urut. Kalau tidak sehat, alternatif berikutnya baik ke rumah sakit, ya kan? jadi dokter ke pengobatan alternatif sabana aja, ya kan? Jadi memang kalau cederanya itu ringan-ringan saja, tidak ada salahnya baru, tidak baad, ya kan? Tapi memang harus kita cari urui apa yang dilakukan. Kalau sekadar urui untuk membuat otot lebih rileks, membuat aliran darah lebih lancar, ya, karena di kedokteran pun di fisioterapi itu ada masase memang, ya kan, ada masas, ada diurut supaya otot itu lebih rileks, aliran darahnya lebih lancar. Kalau cederanya itu adalah cedera ringan, tidak ada masalah sebenarnya itu dilakukan. Asal uruinya bukan urui salido, ya, yang kita ketahui. Tambah diuri, tambah cido, ya kan, tambah cido. Jadi biasanya terlalu bersemangat tukang uruinya diputar-putarnya sendi itu segala macam, ya kan, itu mungkin tidak baik. Kalau sekedar diurui, dimasas supaya ototnya lebih rileks, lalu aliran darahnya semakin lancar, itu boleh saja. Tapi jangan beko sudah diurui ditempelkan segala macam gitu, ya kan, banyak kawan-kawan kita yang di pengobatan tradisional itu ditempel lah ramuan-ramuan yang
mungkin menimbulkan panas gitu ya, yang sebelumnya kita lah sepakat kalau awal-awal itu harusnya dingin kita berikan, bukan panas ya kan. Mungkin di fase yang lanjut setelah beberapa hari mungkin panas boleh diberikan, tapi fase awal itu biasanya dingin dulu. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah boleh diurui, sepanjang cederanya ringan boleh-boleh saja gitu ya, asal uruinya adalah urui yang tidak membuat cedera lebih berat gitu ya. Nah mungkin akan lebih baik kita tentukan dulu apakah cederanya itu ringan atau berat gitu ya kan. Nah itu sehingga bantuan dari berurut itu akan memberikan manfaat yang bagus dan tidak mencederai lebih lanjut daripada cedera yang dialami oleh olahragawan yang mengalami cedera tersebut. Itu saja Puji. Dewi. Terima kasih banyak Dr. Rizky. Alhamdulillah pencerahan bana untuk awak. Nah, bisa awak simpulkan untuk menghindari cedera yang penting sekali adalah perhatikan modal yang awak miliki di tubuh awak surang-surang. Dan kalau nauzubillah sampai terjadi cedera, jangan lupa rest, ice, compression, elevation. Gitu ya Dok ya? Ya cocok. Terima kasih banyak Dok. Gampang mainnya kan Wi, enggak payah. Gampang Indo-Indo. Jadi jangan aja balsem dulu awal-awal karena kalau dulu kan tarason atau ya merek lo bahasa ya maaf. Atau banyak juga sabananya ada di kalangan kita pada umumnya ada UB yang katanya adalah untuk supaya bekuan darah tuh capek diserap gitu ya. Ada krim atau gel tertentu gitu yang bisa mengencerkan darah. Yang kalau kita cara olahraga itu kan ada biru di kaki gitu ya, biru di kaki karena darah tuh menumpuk di kulit. Nah dikasih itu gel itu supaya darahnya capek diserap gitu ya. Jadi ada gel tertentu dijual di apotek itu yang bisa menyebabkan darah itu mengencer dan capek diserap. Nah itu pun di fase awal jangan sampai dioleskan itu, karena kalau bisa darah itu membeku dulu. Kalau memang terjadi perdarahan di bawah kulit, di otot, biarnya kan membeku dulu. Nanti setelah beberapa hari, 5 hari, 6 hari, bekuannya itu sudah stabil, baru boleh dioleskan krem atau gel itu, supaya diserap. Jadi jangan pada fase-fase awal itu diberikan. Itu ya, terima kasih banyak Dr. Rizky. Insya Allah bermanfaat sekali. Nah, kini masuk wak beralih wak ke Uni Teja. Nah, Uniko satu dari sebagian kecil ama-ama yang sudah rutin di dunia lelarian. Nah, tidak dipungkiri di lapangan masih sakit bana kaum hawa yang rutin olahraga lari atau jogging lah ya. Uni Teja adalah salah satu yang jam terbangnya di dunia lelarian adalah cukup tinggi, bahkan sudah melebihi apa-apa ini. Nah, boleh nih cerita sakit ini awal mulu nih dulu mulai suka berlari itu motivasinya dari awal tuh apa tuh nih? Ya, makasih Bi, makasih udah Uni di sana satunya. Yasma ya, dari Yasma tercinta awak. Yo, sebelumnya Wi, wani meralat, saya ulah bilang itu tadi terlampau berlebihan tuh. Ya awak tuh, ya kalau dia tuh orang baru sananya di lari Wi, gitu ya, bukan yang tabangnya tinggi, udah di batang tuh yo tuh, gitu ya. Itulah tinggi jam tabangnya. Kalau dia kok newbie, istilahnya kalau orang lari-lari itu nak baru seperti itu. Sebab memang dia mulai lari kok, ya lari ke Palu Ampe lah, gitu ya. Kini mau aja sampai 6, sampai tahunan lalu lah dia mulai lari baru, gitu ya, mau sampai Pladuo. Gitu. Kok lari aja, gitu ya. Itu yang pertama tuh sananya standar ama-ama, badannya tak lama, gitu kan. Tambah barik sepadan wakeh, gitu ya. Badan tambah barik tuh akan lah tahu kalau sampai kuliah tuh harus banyak menjago pos segala macam gitu kan. Tuh itu sudah tuh lewat di postingan sosmednya ama-ama gitu kan ya, Mahmud sih gitu ya. Kalau kan enggak Mahmud masuknya lama ama usia pra itulah ya, pra lansia kan sebetulnya ya. Iya Dok.
kalau sampai Alur lah, masih muda di teja mah. makanya muda insya Allah dok. Tapi kalau badannya nggak bisa mungkin ya kalau dimasukkan pralansia ya terima serana dok. Nah tapi semuanya muda insya Allah. Sudah tuh dia menampak di sosmednya gitu ya, di Facebook tawai gitu ya, di beranda tuh Mahmud sama emak yang muda-muda gitu ya, anak-anak yang masih balita, masih bayi kayak gitu, mereka tuh lari-lari sama-sama dan happy gitu ya. Jadi lari-lari itu menyenangkan nih, bawanya anaknya, ada yang membawa kereta bayi dorong-dorongnya gitu, itu mereka lari-lari terus sama itu gitu kan, jadi nampak happy gitu kan ya, menyenangkan gitu lari itu gitu. Bolehlah gitu kan ya gitu, kayaknya menarik juga kok lari kok, nah kan seperti itu. Lailah gitu ya, ciguk-ciguk ya taruh kan doanya taruh itu di beranda gitu. Sudah tuh ada yang membuat dia istimewa lah gitu ya, lewat di beranda aja tuh postingan kawan teja nyu habis lari-lari sampai 2 kilo. Kok kawan kuliah seangkatan sejurusan ya, asli intinya dia tahu benar lah bayinya dulu gitu kan ya biasa-biasa benar lah gitu kan, kawan kuliah gitu, nggak ada istimewanya, tidak masuk kuliah jalur atlet tuh, nggak masuk olahraga lo do gitu ya, biasa-biasa benar ya, biasa-biasa benar. Tapi kok bisanya ya gitu ya lari sampai 2 kilo, ketek lo orangnya gitu, orangnya ketek-ketek imut-imut dulu ya gitu, kok bisa gitu kan ya, asli itu langsung aja hop sekali gitu. Gitu ya, luar biasa, asli dia salut benar, luar biasa, kok bisa gitu ya, dia tahu modalnya seperti apa, kok bisa sih lari sampai 2 kilo gitu kan. Mata kan sama udah gitu kan di rumah, ya udah awak mau alaf jangan pasu-pasuan lo badan itu gitu udah gitu ya, enggak dari pasuan cuma motivasi aja gitu kan ya, kalau nyo bisa gitu langsungnya aja enggak jauh-jauh lo sama nyur modal awak doeh gitu kan, kalau nyo bisa gitu kenapa enggak, itu sih aja gitu ya, kenapa enggak kan seperti itu. Mulailah muncullah semangatnya, kayaknya aja ngelari lah gitu kan, untuk melama-lamaan badan tuh gitu kan. Mulailah kayak gitu aja, cari grup emak-emak tadi, yang emak-emak udah tadi gitu kan ya, cari ada grupnya enggak gitu, ternyata ada grup Facebooknya, satu ada grup WA-nya, masuk lah bergabung di komunitas tuh gitu ya. Masuk di komunitas tuh, di grup WA tuh, dia jadi pengamat aja sih awalnya gitu ya, sebulan tuh jadi pengamat doang gitu kan ya, lari-lari posting-posting kan, jadi mereka sering menyemangati itu biasanya gitu kan ya, bisa lari aku habis lari nih 2 kilo gitu kan, posting fotonya gitu kan, aku juga nih cuma dapat 1 kilo, keburu si adek bangun apa segala macam gitu kan, oh iya posting gitu kan, dan saling menyemangati gitu kan, itu udah tidak mati aja gitu kan, tapi dia masih belum lari gitu. Tuh jalan taruh tuh namanya emak-emak aku kan semangat jualan tuh kan tinggi. Nah mulailah di grup tuh gitu ya, posting-posting, ini sepatu murah gitu kan, ini murah gitu ya, istinya pergi lari itu lah kan, ada yang murah-murah. Nah mulai di situ kan, aduh posting waktu itu apa ya, Skechers diskon 70%. Wow murah banget kan gitu kan ya, satu aja beli waktu itu gitu kan, diskonnya kadang kayak 70%, sebab dia tidak merasa penting banget kan beli barang-barang tuh gitu kan ya, alingnya dana kemulai lah gitu kan, cuma lah 70% lah beli aja lah gitu kan. Nah dari situlah baru dia mulai lari gitu, dia lah punya sepatu mulai lari seperti itu gitu ya. Ya kalau kostum segala macam pakai aja apa yang aduh kayak gitu kan. Nah dari situlah gitu dia mulai lari yang pertama tuh memang ya latih aja. Alun 1 kilo lari gitu kan. Lah rasa kabaran tiso, rasa butuh yang terus apa itulah gitu kan. Jadi memang dia mengalami kok yang seperti itu gitu ya. Tak lamanya jadi pengen berhenti Bali ya kan seperti itu gitu. Tapi dia taruh aja di grup tuh kan. Artinya dia menerima input-input yang positif taruh kan dari kawan-kawan. Nah itu gitu pentingnya punya komunitas tuh seperti itu gitu kan. Akhirnya aja mulai balik dan ya rubah lah. Jadi ketika lari pertama itu awak mungkin semangat mencoba larinya kok masuknya aneorop lah jadinya dot. Gitu kan. Lari sekencang-kencangnya kan seperti itu gitu. Ya rubah gitu kan, dia lari yang nyaman aja gitu. Tanpa dia tahu teorinya waktu itu ya, dia belum tahu banyak teorinya oleh waktu itu gitu kan. Ya udah, yang penting dia lari nyaman gitu kan.
nggak sasa engok aja lari itu kayak gitu. Alhamdulillah ada peningkatan, waktu itu kan bisa aja lari 2,5 kilo kayak gitu kan. Nah itu aja sih, jadi gitulah awalnya mulai lari itu gitu. Dan dia menemukan nyamannya lari kayak gitu, ya udah dia lari sekarang kayak gitu. Jadi dia menemukan nyamannya berlari. Nah, itu sih yang penting dulu kalau menurut Teja gitu kan ya. Ya kalau bab urgensinya apa, wak kan sama-sama tahu kayaknya. Apalagi kalau lama-lama kayak gitu lah tahu wak sananya gitu kan. Tak perlu dulu dong ilmunya, ya kalau dasar-dasar gitu ya tahu wak nyo perlu olahraga gitu kan. Cuma wak caranya supaya wak bisa konsisten, nah kan itu gitu kan. Ya kalau dia ya gitu konsistennya itu ya menemukan lamanya lari, nah gitu. Lari itu asik ternyata. Lari itu bukan menyakitkan ternyata. Lari itu ternyata nggak membuat awak rasa orang mati, gitu loh, gitu sasa angok kayak gitu enggak. Gitu. Itu sih gitu. Nah itu sih modal awalnya gitu. Dari situ dia menemukan lari itu ternyata asik gitu kan. Iya pokoknya dia menjago lari, dia tuh lari yang aerobik lah ya, dok gitu kan. Jadi yang aerobikum kasihnya yang ndak sasa angok gitu kan. Yang jantung awak pun ndak karejo kareh doh gitu lah. Yang awak tuh masih bisa aja mau tahu barulah sampai 5 kalimat sampai lari itu masih tahu aja wak gitu kan. Lari gitu aja gitu. Dan insya Allah akan betah wak, karena lari itu ternyata menyenangkan tuh kayak gitu nggak merepotkan, nggak menyakitkan gitu kan. Dan ngefek lari-lari mode itu tuh emai kalau langsing ngefek ternyata gitu ya. Ya jadi memangnya membakar ya dok ya, membakar kalori itu efektif gitu ya kalau wak lari-lari yang aerobik kayak gitu. Nah gitu sih pengalaman awalnya gitu. Berarti kalau dari sisi kesehatan kok lah mulai banyak yang terasa manfaat kok nak nih. Apa tuh ya, nih? Alhamdulillah ya. Yo memang banyak ya ketika dirutinkan mode itu gitu. Dan ya kalau dia sih yang pentingnya memang rutinnya sih bukan banyak apa gitu kan ya, sepanjang bar kilo wak lari atau bara capek pes. Nah itu kan orang kalau lari itu kadang-kadang kan itu kan ya pes wak bara kayak gitu kan. Ya kalau dia terus terang dia tak peduli sama pes doh. Kecepatan lari wak bara itu tidak peduli, sebab apa fokusnya lari itu dia nyo sehat, dia nyo bugar. Dan untuk sehat dan bugar itu tidak harus dengan pes yang tinggi kayak gitu, pesnya harus capek kayak gitu enggak gitu kan ya. Ternyata dengan lari-lari easy run lah istilahnya mungkin ya kayak gitu kan, easy run kayak gitu ternyata itu bisa membuat kita sehat, membuat kita bugar kayak gitu kan. Jadi dia merasa nyaman aja sih selaku ama-ama kayak gitu kan ya. Ya pelari rekreasional tadi kan ya kalau istilahnya Pak Dokter gitu. Ya udah nyaman-nyaman aja dengan kayak gitu aja. Jadi dia nggak peduli gitu kan ya, orang lomba-lomba dengan pes kayak gitu kan ya, dia nggak peduli tuh gitu. Yang penting senang ke badannya kayak gitu kan, ya udah gitu Bina. Jadi ya memang dari situ banyak sih manfaat yang jarasuan gitu ya. Yang pertama lalu lama memang lama lalu wak gitu ya kalau wak lari iko kan seperti itu gitu. Sudah tuh dia memang merasa dia lebih sehat gitu ya, nggak gampang sakit gitu. Flu kayak gitu tuh alhamdulillah jarang banget lah gitu ya, sakit flu mode itu gitu. Tuh haid kok memang lebih lancar sih haid wak gitu ya. Keluhan kayak gitu tuh bisa dikatakan relatif tak ada lah gitu ya sejak wak lari itu gitu. Jadi enak lah haidnya, enak gitu ya, lancar, nggak ada sakitnya kayak gitu. Tuh yang terasa aja gitu ya. Sudah tuh memang badan tuh lubang bugar sih terasa, tak seketek ngantuk gitu. Terasa ada jatuh gitu ya, bugar lah lama gitu badan tuh. Terus manfaat lainnya berat badan sih memang Teja tuh lari tidak memperdulikan berat badan soalnya itu ya. Jadi memang mencari lama-lamaan badan, sebab badan tuh barik kan itu tadi. Sehingga aja tidak terlalu menghitung berat badan lo doh gitu kan. Ya mungkin sebagian kan gitu ya, awak mama ya harap maklum lah gitu ya, memang sangat wajar sekali lah gitu kan kalau olahraga tuh saya keringetan banyak gitu ya, coba ditimbang gitu ya, wah kurang 1 kilo gitu ya, salah semua kan seperti itu. Kalau dia aja nggak peduli yang kayak gitu dong gitu ya, sebab dia mau mencari supaya malamaan badan kayak gitu. Tapi ternyata bonusnya memang langsing sih wak jadinya gitu. Itu seperti itu, itulah gitu kan ya, kalau awak ibu gitu kan ya,
ya memang iya sih gitu ya, dari rutin lari-lari mode itu gitu ya, lari-lari yang menyenangkan kayak gitu aja gitu, memang ya berat badan awak tuh semakin ideal atau seperti itu. Sudah tuh manfaat lainnya, lama makan tapi badan tak gendut. Gitu ya, sebab ya kalau lari kan ya nggak masalah lah gitu kan ya. Makan kok agak 2 piring kok dibakar aja bagiannya. Cuma mungkin awak harus pilih-pilih makan itu yang sehat mungkin ya dok ya. Banyak makan tapi yang sehat gitu kan. Ya, sebab taraso sih kalau misalnya makan goreng-gorengan misalnya kayak gitu. Taraso lari waktu itu kan lama aduh gitu ha. Beda kalau makan waktu batuan dan dasih gitu kan. Tidak goreng-gorengan, tidak banyak tepung-tepungan kayak gitu kan, gula kayak gitu, memang lebih lama sih di larian ketimbang wak makannya ya agak-agak kayak gitulah gitu ya, agak-agak jorok. Itu sih mungkin nih yang rasa manfaatnya selama sampai tahun kalau dia mulai lari-lari. Mantap nih. Lebaran nih paling jauh nih lari nih. Yang paling jauh tuh 42 FM. Wah. Ya, full maraton istilahnya. Wow, ini sudah full maraton, mantap. Ya, alhamdulillah. Ya itu tuh dulu termotivasinya deh awak mulai lari mau sampai 42 pengen lo rasanya mau 42 tuh bisa lo lari 42. Nah, itu dulu tuh ceritanya gitu kan. Ya tapi memang aja enggak masukan gitu sih, Dok, gitu kan ya. Jadi memang dia lari-lari sampai half marathon HM 21 kilo itu memang dia otodidak gitu kan ya, cuma mencari mengamati yang ada di komunitas ama-ama kayak gitu ya. Dan kalau menurut Teja setelah dia gini banyak dia masuk ke komunitas-komunitas dari yang lain gitu, memang di komunitas ama-ama kok paling apa ya, paling tidak memaksakan gitulah dok gitu ya. Jadi memang tak memacu awak jadi ambis yang kayak gitu kan, jadi memaksakan diri kayak gitu, enggak kayak gitu. Sehingga ya alhamdulillah setahun lari itu alhamdulillah bisa gitu ya, Allah kasih kemampuan lah gitu untuk bisa lari sampai 2 kilo. Nah jadi catatannya memang dari sampai HM itu yang 21 kilo itu memang dia otodidak gitu ya, otodidak tapi dia mandangnya resisten to your body. Nah itu jadang aja nak nyu masuk-masukan badan dia doh gitu kan gitu ya. Kalau dia masih taruh bisa latihan waktu itu sangat ya gitulah ya, namanya otodidak gitu, dia tuh cuma udah bertahap aja, kilometernya ditambah bertahap kayak gitu kan, bajunya hanya karajuan gitu. Sehingga waktu itu sampai bulan sih, setelah sampai bulan lari itu alhamdulillah dia bisa HM gitu ya 21K. Nah sesudah tuh dia pengen maraton, sebab kawannya kan bisa maraton tadi itu gitu kan, dia pengen lo bisa setelah wak sampai lo kayak gitu lo bisa 21 gitu kan ya, pengen lo mencoba lah gitu kan ya ke sampai 22 kok. Nah untuk ikut kok memang dia udah otodidak gitu, jadi memang Teja minta dibimbing gitu ya sama kawan gitu ya, memang inilah punya pengalaman gitu ya, punya peser ya, jadi ini punya ilmunya lah gitu seperti itu, di coaching istilahnya gitu. Jadi memang untuk KFM itu Teja di coaching oleh kawan Teja gitu, itu selama 3 bulan gitu. Ada latihannya gitu ya. Jadi enggak bisa lu otodidak. Karena kalau lama suaknya full maraton kok kalau olahraga bare kan ya dok ya, lah beda sama HM gitu. Kok kalau olahraga bare jadi memang perlu persiapan yang matang gitu. Dipersiapkan memang fisik awak supaya kuat gitu untuk melakukan itu sih. Yoni. Nah, Dewi memang pernah nampak Uni lari. Itu tuh kayaknya enjoy banget nih. Uni pas lari itu gitu tanpa beban. Nah bagi-bagilah nih tipsnya nih untuk membangkitkan semangat pas jogging tuh nih, rahasia Uni bisa menjadikan jogging tuh menyenangkan dan bisa menikmati Uni. Iya menikmati ya, awak bisa menikmati itu memang karena ketika awak memang suko ya Wi gitu ya, suko gitu. Jadi yang pertama ya memang dibikin senang dulu, suko dulu gitu dengan aktivitas itu gitu ya. Cara dia menyukai aktivitas itu yaitu tadi dia dengan memilih lari yang membuatnya nyaman gitu kan. Dia tidak terlalu suko intervalan dan merasa tidak butuh intervalan. Sebab apa yang kali aja gitu. Dia tidak merasa penting dia punya pace yang tinggi-tinggi itu doh kayak gitu kan.
teja dia main pengen bugar doang gitu kan ya, dan nggak salah tentunya ketika ada orang-orang yang pengen cari pes yang itu ya nggak salah juga gitu kan ya, balik apa tujuan masing-masing gitu kan. Jadi kalau Deja yo kayak gitu, dia enjoy, yang penting dia enjoy dengan lari yang nyaman, yang tidak membuat badan dia sakit. Nah, tuh kayak gitu ya udah, jangan nikmati aja. Ya enggak peduli orang-orang beko mendului awak, disalip kurang kayak gitu kan ya, enjoy aja. Ya dia lebih kalau dikatakan berlomba, aja berlomba sama diri dia sendiri aja. Nah, itu sih gitu. Jadi di apa ya? Ya menjadi diri kita yang terbaik lah gitu. Versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu aja sih kalau dia gitu. Jadi jangan enggak terintimidasi orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi ya udah enjoy aja gitu. Kayak gitu. Itu sih gitu. Ya, dan balik ke motivasi awak apa sih gitu kan. Motivasi awak apa? Awak pengen sehat, pengen bugar gitu. Ya emang harus keringatan gitu kan. Ya harus, jangan dihindari keringetan, harus keringetan kalau mau sehat, mau bugar. Ya nikmatilah keringetan itu gitu kan. Angin badan keringnya dinikmati, jangan aduh gimana gitu ya. Nah, gitu aja coba menikmati aja. Gitu sih. Nah, kalau kini masuk ke Iko nih yang coba sobo di lapangan. Awak padusi Iko dengan segala kerepotan di rumah, belum juga tanggung jawab profesi, pekerjaan gitu kan, mencari waktu untuk berlari itu nih. Nah, untuk bisa awak konsisten terus lari dengan semua tanpa meninggalkan, tanpa keteteran lah tanggung jawab awak yang lain-lain. Itu kalau ini acaranya. Ya, jadi ya memang sih kalau awak amai-amai itu memang apa ya, jadwal itu kan memang bisa dibuat rapi deh yo tahu semua tahu waktu gitu. Jadwal waktu, agenda waktu bisa acak abstrak gitu kan ya. Deja tadi pagi dia nyuka lari gitu kan, hari Minggu dia KHM rencananya tadi tuh gitu kan, hari 21 pagi lah gitu kan. Tuh anaknya kironya pengen dibimbing gitu kan, nyuka ujian itu kan, ujian mandiri UI tadi beko siang gitu kan. Matematik nih ajarin dulu gitu. Udah gitu kan, dulu lari gitu kan. Tapi Teja itu gitu ya, mencoba mengantisipasi, oke, kalau tak bisa pagi, sore lah, nah, gitu kan. Sore lawak larian, sore nggak mungkin HM, ya udah 10 kilo aja gitu kan, yang penting tetap lari. Nah itu sih, itu kalau Deja gitu ya. Jadi diusahakan kalau bisa nggak dibatalkan gitu. Iyalah berkurang porsinya gitu, tapi jalan gitu. Sebab apa? Nggak ada latihan yang sia-sia gitu kan. Nggak ada lah, 5 kilo dapet gitu ya, nggak apa-apa 5 kilo juga, daripada nggak bisa HM, ya udahlah nggak usah sama sekali gitu kan. Kalau ketika awak memang mengajenakan HM misalnya kayak gitu. Jadi ya bara waktu yang ada gitu ya, kerjakan aja gitu sih kalau Jawi gitu. Karena dan memang nggak ada latihan yang sia-sia gitu, dan memang yang penting itu konsistensi ternyata gitu ya. Ya dia bukan tidak pernah ado maleh, ado baranti, ado juga kok gitu. Dia mengalami juga itu gitu kan ya. Pernah aja baranti lamu gitu ya, nggak lari jado gitu. Dan memang tarasu sih gitu ya. Awak baranti lamu tuh turun, memang turun sih gitu ya. Tarasu gitu, badan tuh berubah, dimulai lari balik tuh bare, udah gitu kan. Makanya berjalan dari situ aja gitu ya, yang penting kok ya konsistensi gitu kan ya. Biarlah gitu wak lari itu enggak banyak-banyak, sakete gitu, tapi taruh gitu. Itu akan naik kok gitu. Performa waktu akan naik taruh gitu dengan konsistensi waktu gitu, daripada awak memilih diam karena tidak bisa melakukan yang ideal gitu. Itu. Nah, jadi sih awak amai-amai misalnya menyiasatinya gitu ya. Ya, yang pertama itu tadi gitu kan ya, luangkan waktu atau selipkan waktu. Nah, itu memang harus dipasuan sih. Kalau di waktu-waktu sisa akhirnya nggak akan lari ya, Wak. Pasti waktu itu nggak sisa doa. Amai-amai masih ada waktunya, masih gitu. Tapi pasti panuh hari kan gitu. Jadi memang harus Wak selipkan waktu gitu. Nggak lari kok. Biarlah pas sakit bagai gitu. Biarlah pas kilo 2 kilo bagai gitu. Biarlah pas 5 kilo bagai gitu kan, enggak aduh tapi waktu penting taruh gitu. Tarasu tuh menang lebih maningke wak tadi kalau gitu. Daripada wak baranti gitu. Baranti itu wak mulai balik beko dari nol gitu, turun gitu performa wak pasti gitu kalau baranti gitu. Nah, satu kalau Deja selaku ama-ama kok ya, kalau bisa wak dari pagi-pagi itu habis subuh tuh capek-capek lah pakai baju sekali, baju lari
gitu supaya tapasu lari idenya walaupun beko tak sambil misalnya tetap harus semangat dulu gitu kan ya aja lah kerajaan pakai baju lari sudah tuh kan beko pas orang pakai baju lari bawa lari kayak gitu kan gitu jadi kalau sudah mangalah ngurus anak dulu gitu kan baju lah tak pasang sana lari kan gitu kan terus juga lari ya kan nah gitu itu sih jadi kalau aja sih kadang-kadang ya kita lah jam 9 bisa lari udah lari lah jam 9 gitu walaupun 8 nih orang gitu kan kita lah lari aja kalau enggak ya beko pindahan ke sore kok memungkinkan pindahan sore ya nah itu sih wih kalau aja gitu kemudian strategi lainnya itu ya cari komunitas sih memang gitu ya cari komunitas karena kalau wak seorang tuh memang kalau wak seorang-seorang tuh gampang ya kalau wak sedang maneh enggak ada yang menyemangati loh gitu kan tapi kalau wak punya komunitas gitu kan kadang-kadang mencari postingan orang sih wak jadi semangat dia kan kayak gitu jadi kalau menurut Teja sih kalau yang Yamai itu memang ya rancaknya gabungnya di komunitas sama Yamai gitu karena aku senasib sepenanggungan ada empati gitu ya enak lah gitu ya masuk jadi motivasinya pun masuk kawak seperti itu aja itu gitu ya. Jadi kalau dia masuknya di komunitas Mamah Gajah Berlari namanya gitu ya itu komunitas sama Yamai alumni ITB gitu. Ya di situ gitu nah situlah gitu yang memang motivasi dia gitu itu sih mungkin nih kalau strategi dia gitu dan itu yang selalu dia paci itu nggak ada latihan yang sia-sia gitu itu aja. Wak kaitkan jo tema wak malamku nih tentang cedera. Nah, selamaku untuk Uni apa tindakan-tindakan preventif yang dilakukan untuk terhindar dari cedera nih? Iya, supaya tidak cedera itu kalau Deja itu pemanasan sama pendinginan tuh sama pentingnya aja larinya gitu. Jadi jangan sampai gara-gara wak mengajar larinya tidak pemanasan gitu kan ya atau tagage pengen istirahat pun segala macam tidak pendinginan gitu nah itu kalau dia terasunya itu jadi memang kalau pemanasan awak tuh batu gitu kan lama kalarinya memang insyaallah itu ya meminimalisir cedera gitu pendinginan pun seperti itu gitu ya kalau tidak pendinginan ya rasa selalu bisa badan tuh nak lama seduh gitu kan pegel-pegel apa segala macam kayak gitu kan jadi kalau dia bapasuan tuh pemanasan sama pendinginan itu sama pentingnya jo balari nah itu sih itu usaha aja gitu ya untuk terhindar dari cedera gitu ya, untuk pemanasan tuh kalau dia sih mengupayakan pemanasan itu memang yang dinamis gitu kan yang dinamis gitu ya memang bergerak gitu kan yang mengkondisikan sehingga otot awak memang siap gitu kan jantung awak siap kayak gitu kan suhu tubuh awak siap kayak gitu jadi yang memang yang dinamis kalau dia pemanasannya gitu jadi bahannya kalau dia pasuannya sih walaupun ruangan samping misalnya tetap dia bisa didinamiskan suananya gitu kan untuk bisa pemanasan dinamis itu kan tidak harus butuh ruangan gadang sih taruh dulu gitu nah kalau pendinginan dia pakainya yang statis memang gitu. Pendinginannya yang statis gitu jadi memang kondisian badan awak lo balik ke posisi nolnya balik gitu nah itu gitu kemudian untuk menghindari cedera yaitu tadi ya prinsip listen to your body jangan masuk-masukan gitu jangan terintimidasi orang gitu itu seperti itu udah aja kita berlomba sama diri kita sendirilah itu seperti itu gitu dengar jadi udah ngasih lah gitu kan yuk kan apa ya awak bisa uras-urasan seorang suananya kan gitu kan itu ngasih tahu lo awak tindak kayak gitu ya. Itu sih itu gitu ya jadi jangan masuk-masukan gitu sudah tuh untuk menghindari cedera itu juga sih latihan strength jadi menguaikan otot-otot gitu jadi selain lari ya para lucu lah gitu kan ya menguaikan otot awak tentunya supaya lari wak pesona lebih lama juga kan kayak gitu ya dan tidak gampang cedera seperti itu selain latihan kekuatan otot kalau dia latihan juga fleksibilitas otot jadi melenturkan otot itu seperti itu dia latihan juga jadi misalnya ikut pilates misalnya kayak gitu kan atau yoga gitu kan yang melentur-lenturan lah intinya itu seperti itu kalau dia itu sebab kalau dia
taraso otot dia tuh nggak lentur gitu ya, lentur kaku atau seperti itu. Jadi dia merasa butuh untuk melenturkan otot-ototnya gitu. Itu sih Wi. Nah, ke bonus terakhir sih ini. Nah, Iko untuk pengetahuan juga awak, nah sebenarnya di Teja aku terlalu humble lah. Urusan pace, di Teja aku pace-nya lah mantap mah. Malu aja deh. Di salah satu grup lari itu Uni itu dikenal sebutannya tuh Uni Cadence. Nah, karena cadence Uni itu stabil dan tinggi gitu kan. Dan kita tahu kunci untuk menayaan pace awak berlari itu memang awak tingkatkan kemampuan cadence awak gitu kan. Iko untuk yang lah biasa berlari, tolong ada ndak Uni teknik-teknik tertentu atau latihan tertentu yang dilakukan untuk meningkatkan cadence Uni? Nggak ada loh Mbak Ayu, dia nggak, awak tuh pelari rekreasionalnya Wi, bukan pelari profesional gitu. Ya kalau Deja sih gitu ya, kalau konsisten itu insya Allah naik seorang sebeko sadunya gitu. Yang penting konsisten. Kalau ada konsisten berarti mulai balik dari nol. Dia lawan coba aja kok begitu gitu. Berapa bulan dia nggak lari gitu ya, udah resiko mulai dari nol balik gitu kan. Tapi ada maju kan gitu ya, ada maju. Mending kayak gitu kan daripada nggak maju sama sekali kayak gitu. Ya konsisten aja sih, itulah sederhananya. Ya kalau bahas-bahas teori banyak ya, teori-teori kan ya dari coach, dari apa segala macam banyak lah ya, di medsos pun banyak soalnya kan teori-teori gitu bisa pakai gitu. Cuma tetap ujung-ujungnya di konsistensi kalau menurut aja. Banyak teori, banyak mana yo model-model latihan kan banyak formatnya. Apa sih latihan kan ada menu latihan kan kayak gitu kan. Ada menu latihan untuk meningkatkan performa berlari kayak gitu. Ya kalau ada konsisten sih ya nggak ngefek sih kalau dia gitu. Tapi kalau konsisten nggak heboh itu bana gitu kan, menu-menu lari awak insya Allah nambah gitu. Walaupun nggak capek mereka. Kalau yang ada menunya, ada persiapannya pasti lebih progresnya lebih capek ya gitu kan. Ya kan wak sama-sama tahu kan ya lari itu larinya sendiri ada intervalan, ada easy-run kayak gitu kan, kemudian ada tempo, itu kan harus wak latihan sadunya kalau wak new meningkatkan performa. Teknik lari juga kan harus wak coba wak latihan teknik-teknik lari gitu kan, tuh wak kan perlu latihan strength dulu untuk otot awak kayak gitu kan. Setelah itu wak kan perlu cross training gitu kan, bahas supaya aerobik awak tetap jalan tapi ototnya ganti nang karaju, otot lari, kok saya tarik nanti pakai tuh kayak gitu teorinya gitu kan. Tapi tetap aja kalau dia sih balik-baliknya konsistensi. Kalau wak konsisten, ndak ada program bana, ndak ada menu bana, insya Allah sedikit demi sedikit beko nanya gitu. Insya Allah gitu ya. Ya dia lama rasuan itu soalnya gitu ya. Ya Teja tuh kan pelari easy run doang ya gitu. Nggak terlalu suka latihan yang banyak menu itu gitu kan ya. Tapi taraso gitu. Teja Teja lari dari itu dari Bandung kok dia lari ke Bale Endah gitu ya, itu tuh sekitar 17 kilo lah gitu kan. Dulu Teja lari kasih tuh wakatunya barah gitu. 2 tahun kemudian Teja ulang balik rute yang sama gitu. Ternyata Teja bisa lebih capek 45 menit dalam waktu 2 tahun tuh gitu. Capek 45 menit lebih capek gitu. Itu seperti itu. Karena konsistensi yo nih. Konsistensi. Ya, insya Allah nggak ada latihan yang sia-sia kok. Oke Uni, makasih banyak. Alhamdulillah sampai awak di ujung acara awak. Nah, semoga bincang-bincang malamku bisa memberi inspirasi dan bisa mengupgrade ilmu awak. Udah Uni sadunya. Nah, mengingatkan kembali, udah Uni kawan-kawan jadi adik yang alun punya tim, segera mencari kawan, awak ramaikan event virtual run walk ya semasa Lambau Bukit Tinggi tahun 2023. Nah, jangan sampai ada alasan ndak ikut karena ndak biasa jogging. Karena jalan capek pun boleh kok ikut event gitu kan. Sudah tuh nggak usah pula wak mundur mencari yang lain lebih capek gitu kan, seperti Uni Teja bilang nggak usah pedulikan pace orang lain.
Nah, asas Yo termasuk itu tambahan ya. Mulai dari jalan pun enggak apa-apa. Kalau memang nyaman waktu jalan, dibawa lari itu sasaan walaupun pelan-pelan gitu, udah nggak usah lari dulu gitu. Oh nyamannya jalan, ya udah jalan aja dulu gitu. Itu bisa kok gitu. Itu buktinya udah aja sendiri suami aja. Jadi suami Jako obesitas, bukan lagi overweight, obesitas itu seperti itu. Jadi memang beliau mengawali itu dulu jalan, nggak tahu lari gitu. Nah, alhamdulillah gitu dengan konsistensinya gitu. Akhirnya sampai KM. Jadi udah tuh lah bisa HM kini 21 kilo gitu. Terus seperti itu. Nah itu jadi tenang aja lah kawan-kawan gitu kan, ini tak tahu lari jalan selawat gitu. Jalan tuh kalau tarik-tarik wah jalan gitu insyaallah ada peningkatan. Asal jangan capek ya nih, bukan jalan santai. Nah ya, sesuai aja kata tetangga awak sesama orang barat, your race your pace. Nah, itu selawat kadakan. Nah, awak yang melakukan, awak yang tentukan surang sesuai kemampuan awak masing-masing. Nah, sekian bincang-bincang awak malam ko. Nah, kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Dr. Rizky, Joni Teja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.